Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrida Adawiyah. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perusahaan. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya dalam bidang hukum, ekonomi, dan bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perusahaan. Apa sih? Ada apa aja sih di dalam hukum perusahaan itu sendiri? Jadi di dalam hukum perusahaan itu sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pelaku bisnis. Pelaku bisnis itu dibagi menjadi dua, antara pelaku bisnis perorangan dan juga pelaku bisnis perkumpulan. Jadi definisi pelaku bisnis yaitu setiap orang atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun non badan hukum yang memiliki tujuan yang sama yang dilakukan untuk kegiatan ekonomi. Nah, kemudian persekutuan itu juga dibagi menjadi dua. Ada persekutuan badan hukum dan juga persekutuan non badan hukum. Nah, apa saja sih persekutuan badan hukum itu sendiri? Nah, persekutuan badan hukum itu seperti persekutuan perdata, CV, kemudian ada firma, dan sedangkan persekutuan non badan hukum itu seperti koperasi, yayasan, kemudian ada PT, seperti itu. Mengenai unsur-unsur tentang perkumpulan. Jadi unsur perkumpulan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adanya kepentingan bersama, kemudian adanya kehendak bersama, kemudian lalu yang ketiga ada tujuan yang sama, dan yang terakhir adanya kerjasama. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan beberapa definisi mengenai persekutuan perdata, firma, CV, PT, yayasan dan koperasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi mengenai persekutuan perdata. Nah, persekutuan perdata ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1618 sampai dengan 1952 yang memiliki definisi persekutuan yang memiliki persekutuan perdata merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar perjanjian kesepakatan antar pihak. Lalu ada definisi mengenai firma, yaitu suatu bentuk persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu badan usaha di bawah satu nama yang mereka gunakan bersama. Kemudian ada CV. CV merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab terhadap kekayaan pribadinya. Jadi perseroan terbatas ini adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum. Kemudian istilah terbatas dalam perseroan terbatas itu tertuju pada pemegang saham, di mana pemegang saham hanya berhak memiliki nominal atas saham yang dimiliki. Ada juga koperasi. Nah, koperasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian. Nah, menurut undang-undang ini, definisi koperasi itu sendiri yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang beranggotakan badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan. Lalu yang terakhir ada yayasan. Nah, yayasan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Yayasan pasal 1 angka 1 yang memiliki definisi badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan juga di bidang kemanusiaan. Lalu ada juga perbedaan antara badan hukum dan juga non-badan hukum. Nah, jadi jika badan hukum itu apabila seseorang ingin mendirikan suatu perusahaan, maka ia harus memiliki izin dan pengesahan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, ia merupakan subjek hukum di mana ia dapat melakukan perbuatan perdata. Lalu yang ketiga, perkumpulan badan hukum bertanggung jawab penuh atas perbuatan anggota-anggotanya. Lalu yang terakhir, yang keempat, pertanggungjawaban utang piutang perusahaan hanya terhadap harta perkumpulan. Nah, sedangkan apabila non badan hukum, ia hanya berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Kedua, apabila non badan hukum, ia bukan merupakan subjek hukum karena ia tidak dapat melakukan perbuatan perdata. Kemudian yang ketiga, yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang mengadakan sebuah perjanjian tersebut.
Lalu yang terakhir, yang keempat, bertanggung jawab terhadap harta pribadi dan harta perkumpulannya. Mengenai hukum perusahaan yang terakhir yaitu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan itu sendiri dibagi menjadi dua, antara perusahaan perseorangan dan juga badan usaha. Nah, perusahaan perseorangan itu hanya milik dirinya sendiri, modalnya pun dari dirinya sendiri, tidak ada aturan-aturan yang mengatur tentang perusahaan ini karena ia berdiri sendiri. Modal milik sendiri, dan apapun yang ia lakukan atas kehendak pribadi. Contohnya seperti usaha dagang, kemudian berdagang asongan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir yaitu badan usaha. Badan usaha itu sendiri juga dibagi menjadi dua, badan usaha berdasarkan badan hukum dan juga badan usaha yang bukan berdasarkan badan hukum. Nah, apa aja sih usaha yang berdasarkan badan hukum itu? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada persekutuan perdata, firma, CV, kemudian jika non badan hukum itu seperti PT, kemudian persero, yayasan, koperasi, dan lain sebagainya. Sekian dulu materi yang dapat saya jelaskan mengenai hukum perusahaan. Apabila dalam menyampaikan materi ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.